Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih? Masih semangat kan? Makin semangat kan? Nah, kali ini kita akan ganti ke yang profesional yang lain, yaitu yang PPKN. Jadi buat teman-teman nih yang belum coba tryout 1 dan tryout 2-nya, teman-teman bisa coba dulu, linknya ada di deskripsi video. Soal nomor 1, status kewarganegaraan seseorang ditentukan tempat kelahirannya, disebut asas titik-titik. Teman-teman pasti udah tahu kan jawabannya, cuman kita bahas satu-satu. Kalau yang A, hak opsi, itu artinya hak untuk memilih. Opsi itu kan memilih kewarganegaraan dan untuk berpindah kewarganegaraan. Nah, hak opsi ini hanya berlaku pada sel-sel aktif. Sel-sel aktif itu adalah untuk memperoleh kewarganegaraan, si orang itu harus aktif mengajukan atau melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kalau yang B, asas ius soli, yaitu status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Kalau aku ingatnya kalau solid itu kan tanah padat, ya berarti tanah kelahiran gitu. Kalau yang C, ius sanguinis, itu artinya kewarganegaraan ditentukan oleh keturunan orang tua. Jadi ibunya kewarganegaraan apa, ya anaknya ngikut aja gitu. Kalau yang D, hak repudiasi, itu artinya hak menolak, ini kurang Kak. Hak menolak ya. Hak menolak kewarganegaraan yang diberikan oleh negara lain. Berlaku di sel-sel pasif. Contohnya misalnya, nah seseorang itu udah berjasa banget untuk negara itu. Nah, negara itu menawarkan gimana kalau kamu jadi warga negara sini. Nah, dia itu bisa menolak. Jadi hak repudiasi. Asas sel-sel pasif yaitu seseorang dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, sudah jelas banget jawabannya itu yang B, tempat kelahiran, tempat berarti soli. Soal nomor 2, Erin dan Antonio adalah sepasang suami istri warga negara Belanda. 1 tahun kemudian mereka pindah ke Amerika Serikat tanpa melepas kewarganegaraan asalnya. Setelah tinggal 2 tahun di Amerika Serikat, mereka dikaruniai anak yang bernama Jason, lahir di Amerika Serikat ya. Maka status kewarganegaraan Jason disebut titik-titik. Nah, ini kalau A, apatrid itu tidak mempunyai kewarganegaraan, kalau bipatrid itu punya 2 kewarganegaraan. Nah, kita tinjau dulu nih si Belanda dan Amerika tuh nganut yang asas apa? Kalau ini ya, ius soli itu tadi berdasarkan tempat kelahiran. Contoh negaranya adalah Amerika Serikat, Kamboja, Brasil, dan Kanada, dan lain-lain ya. Ini tak tulis tidak semuanya. Kalau yang ius sanguinis itu berdasarkan keturunan, contohnya Belanda, Inggris, Jerman, dan Filipina. Nah, di sini si orang tua, si Erin dan Antonio kan Belanda ya di sini. Belanda berarti kan ngikutnya yang sanguinis ya kan, Belanda yang ini sanguinis berdasarkan keturunan. Nah, tapi kemudian mereka pindah ke Amerika Serikat. Amerika Serikat di sini dia kan menganutnya apa? Menganutnya yang ini ius soli. Nah, Jason lahir di Amerika. Berarti kan Jason ketika lahir di Amerika udah diakui sebagai warga Amerika karena Amerika itu menganut ius soli. Berarti Jason udah punya Jason itu punya kewarganegaraan Amerika Serikat. Nah, tapi karena orang tuanya itu ius sanguinis, ya berarti dia juga ikut yang Belanda. Nah, kalau kayak gini berarti si Jason itu 2 kewarganegaraan bipatrid. Soal nomor 3, pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala hal yang ada di lingkungan pertamanya disebut titik-titik. Kita bahas satu-satu pengertiannya. Kalau primordialisme itu artinya pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil. Nih ya, primordialisme. Tuh, primordialisme. Kalau chauvinisme pasti teman-teman udah tahu ya teman-teman. Intinya rasa cinta yang berlebihan terhadap negaranya ya, dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Kalau sukisme itu artinya sikap yang menganggap suku bangsa sendiri itu yang paling baik, selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa yang lainnya. Ini kurang lainnya.
Kalau provinsialisme itu artinya paham yang bersifat kedaerahan. Kalau ekstremisme itu perbuatan fanatik atau yang cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan yang melanggar hukum demi mencapai tujuan. Nah, di soal di sini adalah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, berarti masuknya ke A. Primordialisme. Soal nomor 4. Pendidikan merupakan salah satu upaya pewarisan nilai, moral, norma, dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya. Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma bagi warga masyarakat Indonesia yang harus diwariskan kepada setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Ini merupakan amanah dari Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Oke, kita bahas satu-satu. Kalau yang A, pembukaan UUD yang tahun 45 yang alinea 1 itu tentang penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan. Intinya apa sih, penjajahan itu harus dihapuskan, ya kan? Kalau yang B, beberapa pasal UUD, terutama pasal 29, di sini disebutkan pasal 29 berarti lebih mengarah ke agama, ya kan? Pasal yang tentang agama, ya kan? Setiap warga negara berhak kayak gitu memeluk agama. Terus kalau yang C, pembukaan yang alinea 4 itu kan isinya apa aja sih? Isinya itu ada tujuan negara kan, yang ini yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Terus juga disebutkan ada Pancasila, ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab dan sebagainya. Jadi ada dua ini, memuat dua ini. Kalau yang D, pembukaan yang alinea 3 itu lebih ke ini kan, motivasi spiritual luhur kemerdekaan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan pernyataan proklamasi, ya kan? Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau yang E, pembukaan yang alinea 2 itu tentang kemerdekaan hasil perjuangan melawan penjajah dan disebutkan cita-cita negara Indonesia. Cita-cita negara Indonesia itu apa aja? Yang ini yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, yang itulah. Nah, berarti kalau di soal di sini itu kita ambil kata kuncinya aja. Di sini kan ada pendidikan dan di sini juga ada Pancasila. Nah, yang tadi yang tak sebutkan, tujuan negara Indonesia itu kan salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, melalui pendidikan. Jadi lebih mengarah ke yang ini, yang pembukaan alinea 4. Soal nomor 5, peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia merupakan pengertian dari titik-titik. A. Norma agama. Norma agama itu adalah norma yang intinya peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini intinya ya. Kalau norma sosial itu nggak ada ya, nggak ada norma sosial, nggak masuk ke jenis norma-norma. Kalau yang norma hukum itu intinya peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau lembaga negara yang berwenang, ya kan. Kalau norma kesopanan itu peraturan hidup yang bersumber dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masyarakat saling menghormati. Intinya dibuat oleh masyarakat daerah itu, masyarakat itu. Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berasal dari suara hati nurani manusia. Berarti jawabannya itu yang E. Soal nomor 6, seseorang yang melanggar norma kesopanan di dalam masyarakat akan mendapatkan sanksi berupa titik-titik. Kalau yang A, rasa penyesalan itu adalah sanksi untuk norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu kan bersumber dari hati nurani manusia. Jadi ketika dia melanggar, misalnya dia nemu uang di jalan atau nemu uang, dia tahu itu miliknya siapa gitu kan, miliknya itu tuh. Nah, tapi dia nggak mengembalikan, jadi dia kayak menyesal gitu. Terus hukum pidana oleh pengadilan itu masuknya ke norma hukum. Ini tipenya banyak sekali ya. Ini norma hukum. Kalau rasa malu itu juga masih ke norma kesusilaan.
Pengucilan dalam masyarakat masuk ke sanksi norma kesopanan, ya kan? Karena kalau norma kesopanan itu kan yang membuat masyarakat, ya kan? Jadi lebih mengarah ke masyarakat. Kalau siksaan di akhirat itu ke norma agama, berarti jawabannya itu yang D. Soal nomor 7, sebagai negara majemuk, Indonesia menjadi negara paling rawan terhadap konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasinya, peran serta masyarakat sangat diperlukan. Salah satu peran tersebut adalah dimilikinya kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan titik-titik. Kalau yang A, menghindari perilaku yang menimbulkan pertentangan di antara tokoh masyarakat, ini enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini cuma tokoh masyarakat. Nah, di sini kan kata kuncinya negara majemuk, ya kan? Negara yang dia memiliki beragam suku, bangsa, budaya, dan sebagainya. Dan masyarakat Indonesia kan juga banyak ya. Nah, jadi bukan ke tokoh masyarakatnya aja sih. Kalau yang B, menghormati dan menghargai keberagaman di masyarakat. Nah, ini jawabannya ini teman-teman lebih mengarah ke sini. Kenapa? Karena di sini ada kata keberagaman, match banget sama yang ini, majemuknya. Soal nomor 8, perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. Karena ini bacaannya cukup panjang, kita langsung ke soalnya. Dua pernyataan di atas merupakan perwujudan dari titik-titik. Nah, sambil lihat optionnya, di sini semua Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan apa nih? Geologi, politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, atau sosial budaya. Nah, kita sambil membaca pernyataan ini sambil nandai kata kuncinya. Kalau yang pernyataan 1, masyarakat Indonesia sebagai satu peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Ini kurang, kalau aku baca ini doang masih agak ini kemana ya arahnya. Nah, kita baca yang pernyataan 2. Budaya Indonesia pada dasarnya adalah satu kesatuan dalam keberagaman. Inilah yang menjadi modal dasar pembangunan sekaligus jati diri bangsa. Nah, di sini udah ada kata kuncinya nih, teman-teman, budaya. Ya udah, berarti yang ada budayanya. Jawaban itu yang E. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Soal nomor 9. Sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya, pendidikan multikultural sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan titik-titik. Jadi intinya pendidikan multikultural itu penting. Kenapa? Untuk mengembangkan apa? Kalau yang A, kepribadian bangsa berdasarkan budaya baru, ini enggak ya teman-teman. Jadi pendidikan multikultural, ya kan? B, sikap toleransi terhadap perbedaan dalam masyarakat. Nah, ini nih teman-teman, karena multikultural ya, beragam budaya, jadi kita mengembangkan yang ini, sikap toleransinya. Soal nomor 10, Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pernyataan di atas memiliki makna kedudukan Pancasila sebagai titik-titik. Kalau yang A, pandangan hidup bangsa itu dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kalau ideologi bangsa, Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk mengatur untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau sebagai dasar negara, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Kalau konstitusi negara itu kan Pancasila ada di pembukaan UUD 45. Nah, UUD 45 itu kan disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai konstitusi negara. Nah, itu. Kalau sumber hukum berarti Pancasila sebagai sumber semua hukum, mulai dari UUD, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Kepres, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Jadi jawabannya itu yang B, sebagai ideologi bangsa.
Nah, demikian 10 soal mini tryout 3 yang PPKN. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Nah, teman-teman yang belum nyalain loncengnya, boleh banget kalau nyalain dulu loncengnya. Jadi ketika mini tryout yang selanjutnya udah ada, teman-teman bisa langsung cek dan tonton videonya. Terima kasih, tetap semangat!